Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber, pelajaran sekolah jadi mudah. Kita akan bahas bab 3 matriks. Nah, untuk pembahasan agar urut dan runtut, Pak Ali ada playlistnya matriks kelas 11 ya. Dulu matrik itu materi kelas 10. Ya, dulu matrik itu materi kelas 10. Jadi ini masih ada pembahasan kalau ingin lihat versi kelas 10 dari matrik ya. Ini tahun 2000 buku 2014 mungkin. Ya, kemudian diperbarui jadi diberikan lagi mungkin ya. Ini juga buku 2014 matrik kelas 11 versi 2014. Jadi ini ada revisi, tapi beberapa soal sama. Ya, kalau kita lihat ini ada versi yang 2017 yang akan kita bahas sekarang. Ya, ada lagi buku yang versi 2014. Nah ini 2014. Ada beberapa soal yang sama. Nah nanti soal yang sama itu dulu langsung program linear matrik kan. Sekarang ada induksi matematika dulu ya. Nah, ini yang baru. Nanti soal yang sama tidak saya bahas lagi ya, di playlist sudah ada. Yang penting kalian link dari playlist ini digunakan, ada di bawah ya, dicek di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas sekarang matriks. Apa itu matriks? Apakah matriks sebuah materi matematika atau judul film? Oh ya, matriks habis ini ada dirilis lagi sequelnya ya. Dulu kan ada 3 seri matriks film yang paling maksud. Nanti akan ada lagi 2021 kalau nggak salah ya, tahun ini berarti. Oke, itu intermezzo film Matrix yang terbaru. Matrix bab 3, kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Nah, sebelum belajar Matrix paling tidak harus memiliki kompetensi dasar apa? Nah, setelah mengikuti pembelajaran matriks, ini setelah berarti ya, mampu menjelaskan matrik. Jadi setelah kita belajar nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu matrik, kesamaan matrik, ya menggunakan masalah kontekstual, melakukan operasi matrik dan meliputi penjumlahan, penjumlahan, pengurangan dan kalian akan paling bahas di video selanjutnya. Hari ini lebih pada menjelaskan matriks itu sendiri, ya. Menganalisis sifat-sifat determinan dan lain-lain ini akan kita bahas nanti. Melalui pembelajaran matrik siswa memperoleh pengalaman melatih berpikir kritis kreatif. Matrik ini memang jembatan antara logika kita dan logika komputer, jembatannya matriks ya. Jadi logika kita nanti kita buat matriks baru dijadikan logika komputer. Ini penting ya, melatih kritis kreatif, berkolaborasi ya, berpikir independen. Kalian baca sendiri ya. Nah, kita lanjutkan istilah-istilah penting yang akan kita tekankan nanti. Ada entry matrix, ordo matrix, operasi matrix, determinan. Nah, ini penting sekali. Inverse, identitas dan transpose. Ini transpose harusnya lebih dulu ya. Sebelum kita bahas tentang determinan dan lain-lain itu harus paham transpose dulu. Oke. Diagram alir. Nah, materi persyaratan yang penting kalian sudah paham aljabar, persamaan linear sudah paham, sudah boleh masuk matrik. Kalau belum nggak bisa, karena matrik adalah secara sistematis menyelesaikan persamaan linear nanti ya. Sistem persamaan linear harus bisa dulu, terus baru matriks. Nah, matriks nanti akan memudahkan kita di dalam menyelesaikan masalah autentik ya. Kalau masalahnya sederhana, matrik bikin ribet malah. Ya, tapi kalau masalahnya sangat kompleks, parameternya sangat banyak, variabelnya banyak, matriks ini baru menunjukkan kekuatannya. Ya, masalah yang sangat kompleks, semakin kompleks masalah, semakin besar kebutuhan kita tentang matrik. Dan ini tidak kita hitung di atas kertas. Kita membaca menggunakan matrik ini yang penting kita tahu konsepnya dulu. Nanti yang melakukan sebenarnya adalah komputer. Ya. Masalah otentik, unsur-unsur matrik ya, nanti ada entry baris, entry kolom ya, input data ya intinya ya. Terus kita memahami determinan digunakan untuk inverse matrik. Dan untuk inverse matrik ini agak susah-susah mudah ya.
Jadi matriks nanti akan kita rubah menjadi matrik kofaktor, terus kemudian dari matrik kofaktor kita bikin matrik adjoint, ya, terus kemudian ini yang bahan yang akan kita gunakan untuk mendapatkan matrik inverse. Semakin besar semakin besar variabelnya, semakin kompleks dan semakin mumet kita. Nah itu waktunya kita serahkan pada komputer nanti. Kita belajar matrik mungkin mentok sampai order 4 mungkin. 4 kali 4. Apa itu order? Nanti kita pelajari juga. Kita akan mempelajari relasi, ada kesamaan, ya, ada operasi, ya. Operasi matrik ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan transpose. Matrik sendiri akan kita nanti di video ini akan lebih belajar definisi matrik, jenis-jenis matrik, ya. Ada nanti ada matrik kolom, baris, persegi, panjang, persegi, segitiga dan diagonal. Oke, langsung masuk ke materi, ya, membangun konsep matriks. Ya, konsep matriks sebenarnya adalah tabel. Matrik is tabel. Coba kamu perhatikan benda di sekitar kamu sebagai contoh susunan buku di meja, susunan di lemari, posisi siswa berbaris, lapangan, susunan keramik, lantai dan lain-lain. Ini adalah tabel seperti ini. Main catur, ya, mungkin. Ini adalah bentuk matriks, ya. Ada baris, ada kolom. Di sini baris, di sini adalah kolom, ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, ya. Nah, akan bentuk seperti ini nanti. Nah, ya. Terus ini adalah kolom-kolomnya. Nah, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, di sini berapa? Oh, berarti kolom 3 baris 2 gitu, ya. Udah aja. Oke. Tentu kamu dapat melihat susunan tersebut berupa pola baris atau pola kolom, ya kan? Nah, bentuk susunan pola baris kolom akan melahirkan konsep matrik, ya, yang akan kita pelajari, ya. Jadi bentuk susunan baris dan kolom pada intinya. Sebagai contoh lainnya adalah susunan angka dalam tabel. Pada tabel baris dan kolom banyak baris dan kolom bergantung pada ukuran tabel tersebut. Ini sudah merupakan gambaran matriks agar kamu segera menemukan konsepnya, ya. Kalau di kimia kita ada tabel periodik. Nah, itu bentuk matriks juga. Matriks selalu akan memudahkan kita. Oh, ini golongan 1 periode berapa? Nah, golongan 1 periode 1. Oh, ada. Ini ada H hidrogen. Nah, di sini periode 1 golongan 7, 8 berarti, ya, 8 berarti ada helium, seperti itu. Nah, itu matriks juga, ya kan? Pada tabel terdapat baris dan kolom. Banyak baris atau kolom bergantung pada ukuran tabel tersebut, ya. Sebagai gambaran awal mengenai matriks, mari kita cermati uraian berikut, ya. Diketahui harga tiket sebuah museum seperti berikut. Nah, anak-anak 5.000, dewasa 15.000, ya. Ini hari libur, ya. Hari biasa anak-anak 3.000, dewasa 10.000. Ini sudah matrik ini, ya. Nah, ini apa? Kita mengenal ini sebagai tabel. Nah, agar ini kita jadikan sebuah matrik. Matrik adalah tabel yang diperas lagi, ya. Nah, ini bentuk matrik. Data tersebut dapat disajikan tanpa harus dalam tabel seperti berikut. Nah, apa bedanya yang kiri dan kanan? Bedanya adalah kurung kurawalnya. Yang kiri kurung kurawalnya kotak gini, ya. Yang ini kurung kurawal biasa, ya, kurung kurawal biasa. Jadi beda kurung kurawalnya. Ini kurung kurawal biasa. Tuh, kurung biasa. Bukan kurung kurawal juga, ya. Kurung biasa, kalau ini kurung tegak. Nah, seorang wisatawan lokal, ini masalah satu, ya, hendak berlibur ke berbagai tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, ia mencatat jarak antar kota tersebut sebagai berikut: Bandung Semarang 367, Semarang Yogyakarta 115, dan Bandung Yogyakarta 428. Dapatkah kamu membuat susunan jarak antara kota tujuan wisata tersebut jika wisatawan tersebut memulai perjalanan dari Bandung, kemudian beri makna setiap angka dalam susunan tersebut. Nah, kalau dari Bandung Semarang sekian, dari Bandung Yogyakarta dengan tambahkan, gitu kan, ya. Wisatawan akan mulai perjalanannya dari Bandung. Nah, ini kita bikin tabelnya. Nah, ini tabelnya, ya. Wisatawan akan mulai perjalanannya dari Bandung ke kota wisata
di Pulau Jawa jarak antar kota. Jadi dari Bandung ke Bandung 0, kalau dari Bandung ke Semarang 367. Ya, kalau dari Bandung ke Jakarta berarti ditambahkan ya. Nah, datanya awalnya dari sini. Nah, dari sini. Mana tadi? Nah, ini kita ambil aja, kita taruh di kanan. Akan membuat sebuah matrik ya. Nah, kita taruh di sini. Nah, datanya ini biar enak taruh sini ya. Nah, asalnya datanya ini yang biru itu. Nah, datanya ini ya. Jadi saya kasih merah biar membedakan. Bandung ke Bandung ya 0. Kalau Bandung ke Yogyakarta berarti ini ditambahkan 7 tambah 2, 7 tambah 5, 12. Ini Bandung Yogyakarta. Bandung Yogyakarta. Dari Bandung ke Yogyakarta ini. Ya. Oh, ini ada. Bandung Yogyakarta sudah ada 428. Bandung Semarang, dari Bandung Semarang ada ya 367. Kalau Bandung misalnya Semarang Yogyakarta, dari Semarang 115. Oh, semuanya di sini nggak usah nambahkan ya. Dan intinya bolak-balik ya, dari Jogja ke Bandung akan sama dengan dari Bandung ke Jogja 428, ini 428 ya. Nah, ini adalah cara kita dari soal harian kontekstual, ini kan kontekstual ya, kontekstual. Nah, ini kemudian jadikan tabel. Dari tabel akan kita jadikan matriks. Nah, matriknya jadi seperti ini. Ini matrik jarak. Berdasarkan tampilan data dapat dilihat jarak antar kota tujuan wisata dengan membaca data dari baris kolom. Susunan tersebut dapat juga dituliskan sebagai matriks seperti ini. Ya. Jadi di sini akan ada 3 baris 2 kolom. Ya, ini adalah baris 1, ini adalah baris 2, ini adalah baris 3. Ya, kalau di kimia itu ke sini kan periode ya. Kalau ini golongan, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Oke, kegiatan 3.1 agar lebih memahami matriks, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Bentuklah kelompok masing-masing beranggotakan 3-4 orang. Wawancarilah setiap anggota kelompok untuk mendapatkan informasi terhadap 3 mata pelajaran diminatinya. Sajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel, sajikan pula data tersebut dalam bentuk matriks ya, ini matriks. Siswa A, pelajaran nama siswa, nilai siswa, ini pelajaran misalnya matematika. Ini fisika, ini kimia, mafia, matematika, fisika, kimia. Nah, siswa A pelajaran X atau pelajaran matematika misalnya dapat nilai 100, siswa B 90, ini 95, ini akan jadi matrik. Siswa A fisika yang dapat 97 misalnya dan seterusnya. Diisi sendiri ini asal ya. Kalau enggak ya kalian tanya teman kalian sendiri di sekolah. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, ini definisi matrik. Definisi 31, kalau bertanya matrik itu apa? Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam satu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini kurung biasa, ini kurung siku. Ya. Oke. Matriks diberi nama dengan memberi huruf kapital, misalnya matrik A, matrik B, matrik C, dan lain-lain. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki entry. Entry yaitu setiap anggota matrik tersebut, kita sebut elemen dari matrik tersebut ya. Entry suatu matrik dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya. Kalau matrik A ya, di sini akan ada A1, 1, A1, 2, A1, 3, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Ya, ya ke sini. Oh, keliru. Baris lebih dulu. A11, A12 di sini. A12, A13. Nah,
Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Seperti itu. Jadi yang depan baris, yang belakang kolom. Oke, semua ini adalah baris 1. Kolomnya beda-beda. Nah, manajer supermarket ingin menata lokasi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang supermarket di bawah ini menjadi matriks dan tentukan entry-nya. Susu 10 item, koleksi roti, biskuit. Nah, ini dibentuk matriks ya. Jadi mungkin kita akan baris 1 itu adalah makanan. Ya. Ini baris 1, baris 2 itu alat cuci. Coba dibikin ya. Atau item, terus ini quantity, ya bisa enggak dibikin seperti itu? Dicoba-coba ya, dicoba-coba. Ya. Jadi untuk entry-nya ini bisa macam-macam. Alternatifnya sekarang, ya, alternatif penyelesaian versi buku. Gambar di atas mendeskripsikan susunan barang-barang pada rak supermarket terdiri atas 3 baris 3 kolom. Nah ini langsung kalau ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apa adanya ditulis. Kita sebenarnya bisa merubah dengan ide kita sendiri biar lebih enak sesuai dengan kebutuhan kita. Hari ini langsung saja alternatifnya ya. Nah di sini dibikin baris dan kolom ya. Koleksi susu 10, 20, 14 kita lihat di sini 10, 20, 14 ya. Ini adalah baris 1, baris 2, baris 3 ini ya, kolomnya. Gambar di atas mendeskripsikan susunan barang pada rak supermarket yang terdiri atas 3 baris 3 kolom. Bentuk matriks dari susunan barang tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya. Misalkan pada matriks A di atas entry-entry dinyatakan dengan A, ya, dan umumnya entry-entry dari satu matriks diberi indeks A1 IJ, ya, A, I, J, ya. I ini adalah baris, J ini adalah kolom. Ya. Ya, baris I dan kolom J, maka susunan koleksi itu dapat tulis seperti ini. A1-1-nya 10 ya, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 kan seperti ya. Baris 1, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Ya, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Dan keterangan A1110, A1220 kita dari tabel ini. Ya. Nah, secara induktif entry matrix dapat dibentuk menjadi seperti ini. Barisnya sampai ke N. Ya, barisnya sampai ke M, kolomnya sampai ke N. Ya. Ya kalau sudah sangat besar seperti ini, kita disuruh mengoperasikan ya pusing kepala ya. Ini waktunya komputer, yang penting kita bisa memprogramnya dengan logika yang benar di awal kan gitu ya. Entry matrix pada baris ke I, kolom ke J dengan I 1, 2, 3 sampai ini adalah bilangan asli ya, dan J-nya juga himpunan bilangan asli. Contoh di sini Teguh, siswa kelas 11 SMA Panca Budi, akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur. Bentuk matrik ya, memiliki ayah dan ibu berturut-turut adalah umurnya 46, 43. Selain itu juga memiliki kakak adik ya, ada 22, 19 dan 12 tahun. Dia sendiri umurnya 14 tahun, berbekal dengan materi sekolah ya dengan kesungguhan ya dan berlatih, bikinlah matriks seperti ini. 46 ini ayah, ini ibu ya, ini Ningrum ya. 19 itu ada Sekar, dia sendiri dan Wahyu. Ya, ini alternatifnya seperti itu. Yang penting dibikin baris dan kolom. Nah, alternatif 2, nah ini bisa 3 baris ya, bisa ini berarti 2 baris 3 kolom, 2 baris 3 kolom. Ya, ini kita sebut sebagai berordo 2 kali 3. Berarti ini adalah barisnya, ini adalah kolomnya. Boleh juga kita bikin ordo 32. Jadi 3 baris ya, 3 baris. T itu adalah matriks ya, matriks T 32, 3 baris 2 kolom. Barisnya ada 3.
baris 1, baris 2, baris 3, dan ini adalah kolom 1, kolom 2, seperti itu. Sekarang kita sudah ngerti ya maksud dari baris dan kolom ya. Kalau urutan tak umurnya ya ngikut aja ya. Kalian bisa bikin urutan sendiri di keluarga kalian sendiri. Jenis-jenis matriks. Contoh 3.1 di atas dapat menyajikan beberapa variasi ordo matriks. Ordo ini ya. Nah, ini adalah ordo. Ya, jadi ordo ini misalnya matrik T ya, I, J. Nah, ini adalah ordo. Ya, I kali J adalah ordo. Ya, yang merepresentasikan unsur anggota keluarga Teguh. Secara detail berikut ini akan dijadikan matrik-matrik. Ada matrik baris, hanya terdiri dari baris. Ya, yang terdiri satu baris saja. Kalau panjangnya terserah, mau 1 kali 2, 1 kali 4, 1 kali 100 terserah. Ya, jadi ordonya adalah 1 kali 2, 1 kali 4. Ada matrik kolom, hanya punya satu kolom, ya satu kolom saja. Ya, barisnya terserah mau berapa, mau 5, ini kan 5 baris ya. Jadi ordo ini adalah ordo 5 kali 1, seperti itu. Itu ada matrik panjang. Matrik panjang adalah matrik yang banyak barisnya tidak sama dengan kolomnya. Ya, baris tidak sama dengan kolom. Matrik panjang adalah matrik yang barisnya tidak sama dengan kolomnya, tidak sama banyak. Ya, artinya bisa barisnya lebih banyak dari kolom atau kolomnya lebih banyak dari baris ya, bisa dibolak-balik. Oke, matrik persegi baris sama kolom sama. Ya, sama. Nah, ini matrik persegi. Ya, kita akan lebih banyak berurusan dengan matrik persegi nanti. Nah, tinjaulah matrik persegi berordo 4 kali 4. Ini adalah diagonal utama. Nah, diagonal yang ini adalah diagonal utama. Nah, ini adalah diagonal utama. Ya. Sedangkan yang saya kasih biru ini adalah diagonal samping. Nanti akan bermanfaat. Ini dihafalkan gitu aja untuk sementara. Ya. Terus kemudian ada matrik segitiga. Matrik segitiga ya, ini matriknya ada segitiga ya, di bawah diagonal utama ini adalah 0. Ya. Matrik F berordo 4 terdapat pola susunan matrik persegi. Ya, ini ada segitiga ya. Jadi ada segitiga yang 0, 0. Ya, di bawahnya diagonal utama. Ya. Oke. Atau jika polanya atau di atasnya diagonal utama. Matrik yang berpola seperti F dan G disebut matrik segitiga. Jadi ingat aja ya, ada segitiga 0, 0, ada baik di atasnya diagonal utama maupun di bawahnya diagonal utama. Ya. Matrik F dan G disebut matrik segitiga. Jadi matrik segitiga merupakan matrik yang berordo n kali n dengan entry-entry matrik di bawah atau di atas diagonal utamanya. Ya, bisa di bawah atau di atas diagonal utamanya, semuanya bernilai 0. Ya, ingatlah atau ya. Kalau semuanya 0 ya matrik 0. Matrik diagonal. Ya, dengan memperhatikan konsep matrik di atas, kita cermati kombinasi pola tersebut. Matrik persegi seperti berikut. Ini matrik diagonal. Jadi yang atas dan bawah semuanya 0. Ya, kalau ini adalah matrik segitiga, atasnya 0 atau bawahnya 0, bawahnya diagonal utama. Kalau di atas dan di bawahnya diagonal utama 0, ini matrik diagonal. Ya. Oke. Nah, semua entry bernilai 0 kecuali entry diagonal utama tidak semua 0. Ada 0-nya 1 boleh. Tidak semuanya 0. Kalau semuanya 0 ya matrik 0. Ya. Kalau matrik identitas ya, sama dengan matrik diagonal tapi semua angka 1. Ya, matrik diagonal yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Ya. Jika pola tersebut suatu matrik persegi, ya harus persegi ya, semua entry diagonal utama semua bernilai positif 1, disebut matrik identitas. Ya, yang lainnya 0. Ya, sebenarnya adalah matrik diagonal. Ya, matrik diagonal. Kalau matrik diagonal jelas persegi. Ya, kemudian semua nilai diagonal utamanya adalah 1. Ya, ordonya n kali n. Matrik 0 semua anggotanya 0. Nah, kalau semuanya 0 ya matrik 0. Oke,
Nah ini adalah matrik nol. Ordonya bisa macam-macam, bisa 3 kali 2, 3 kali 2, ya 2 kali 2, 1 kali 3 terserah. Disebut matrik nol. Ya tidak tergantung ordo. Tapi kalau matrik diagonal tadi, ordonya harus matrik persegi, artinya ordonya harus kembar. Kesamaan dua matrik disebut sama itu bagaimana? A ini elemen-elemen yang berposisi sama, nilainya sama. Di sini 3, di sini 3, di sini 5, di sini 5, 7, 7, 9. Ini adalah matrik yang sama. Ya. Atau dibikin lebih sulit, 3 itu sama dengan akar 9, sama toh? Sama. Ya, kemudian 4 tambah 1 itu sama dengan 5, sama. Ini adalah matrik yang sama. Atau 7 sama dengan 7, ya memang sama. Atau 9 adalah 3 kuadrat, sama. Kedua matrik contoh pada AB adalah sama. Entry-entry masing-masing matrik juga sama pada posisi yang sama, ya, posisi barisan kolom yang sama, ya, nilainya harus sama. Bagaimana dengan ordo kedua matrik? Harus sama, ya. Bahwa entry-entry yang seletak dari kedua matrik yang berordo sama memiliki nilai yang sama. Ordonya harus sama. Nah, seperti ini, ya. Menurut kamu apakah matrik-matrik di atas sama? Ini sama. Nah, ini beda. Beda, di sini 4 dan di sini 0. Nah, beda sudah. Menurutmu apakah matrik-matrik di atas sama? Tidak. Apakah kedua matrik memiliki ordo sama? Iya. Ordonya sama, sama-sama 3 kali 3. Apakah entry terletak pada kedua matrik mempunyai nilai sama? Ada yang tidak. Ya. Ada yang tidak. Apakah kalian memahami kasus di atas? Maka kita dapat menyatakan kesamaan matrik jika memenuhi sifat berikut. Nah, di sini definisi lagi. Matrik A dan B dikatakan A sama dengan B, ya, jika dan hanya jika ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Ordo sama, ya. Setiap entry seletak pada matrik A dan B mempunyai nilai sama. Jadi AIJ sama dengan BIJ, ya, dengan untuk semua nilai I dan J. Ingat, I adalah baris dan J adalah kolom. Oke. Untuk lebih memahami kesamaan matrik, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai A, B, C, D yang memenuhi matrik P transpose sama dengan Q. Ini belum ya. Transpose ini adalah ini baris jadikan kolom, kolom jadikan baris. Jadikan baris. Nah, ini adalah matrik transpose. Ini ada matrik P dan Q, ordonya beda. Matrik P ini ordonya adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Sedangkan ini kolomnya ada 2, maaf. Kolomnya ada 2. Kalau matrik Q, ya, matrik Q ini barisnya ada 2 kali 3. Ini tidak bisa dibikin sama, tapi transposnya bisa. Karena matrik P merupakan matrik berordo 2, 3, P transpose merupakan matrik berordo 2 kali 3. Ya, kalau ditranspose-nya maka balik. Ya, baris 1 jadi kolom 1. Ya, baris 2 jadi kolom 2, kan gitu. Baris 3 jadi kolom 3. Nah, jadi setiap baris jadi kolom, itu transpose, ya. Nah, sehingga P transpose bisa dibikin sama dengan Q paling tidak karena ordonya sama. Sama. Ya, karena ordo sama. Baru setelah itu kita otak-atik, oh ini B 3B sama dengan 3, kan gitu, ya. 3B sama dengan 3, maka B-nya 1, kan gitu. Terus kemudian saya pakai tinta biru. Ya, 2C sama dengan 6, karena 2C 6 maka C-nya 3, kan gitu, ya. 2A-4 sama dengan 4. Ini pakai warna apa ini namanya? Pink. Ya, 2A-4, oh bukan yang ini. Ya, 2A-4 sama dengan B-5. Oh, B-nya kan sudah dapat, ya. B-nya 3. 2A-4 sama dengan ini, B-nya kan 3. 3 dikurangi 5. Sebentar, B-nya berapa tadi? B-nya 1. Ya, 1 kurang 5 kan min 4. Nah, akhirnya A-nya dapat 0. Ya. Oke. Begitu juga yang lain bisa kita cari. Misalnya ini coklat, ya. Nah, ini jangan ini dulu. Oh, ini, ya. Karena A sama dengan 0, D3, ya. Di sini D-nya berapa?
D-nya karena A 0, maka A-nya kan 0. Didapatkan yang mana ya pakai D ini? Sebentar. A-nya sudah dapat 0 karena A0 D min 3. D yang ada D-nya mana ini? Saya menurunkan lagi. D 2A, A dan C. C-nya ada 3 sudah ya. Ya, D tambah 2A ya. Ini sama dengan 3A min C, sama dengan 3A min C. Kemudian D 2A A-nya adalah berapa tadi? 0 ya. D sama dengan 3A min C. 3A A-nya tadi ada 0 min C. Min C, D sama dengan min C, maka D sama dengan C-nya berapa? 3, berarti min 3. Sehingga semuanya didapat ya. Operasi matriks akan kita bahas pada video selanjutnya. Video ini cukup dulu ya. Kalau ada yang belum dimengerti atau ditanyakan, kasih ini ya, video pada posisi menit keberapa, detik keberapa yang ditanyakan, biar Pak Ali menuju ke yang ditanyakan itu lebih mudah. Itu ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.